Bab 3006. Lingkungan dalam jurang. Bluestone jatuh, jurang galaksi terbuka. Melihat adegan ini, Erikin tidak ragu-ragu, langsung melompat ke jurang galaksi yang tak berdasar. Bluestone terhempas oleh turbulensi, membuktikan bahwa badai di jurang galaksi belum surut. Pada saat ini, Bluestone jatuh utuh dan menghilang, yang berarti dapat dimasuki. Ini juga merupakan metode deteksi kuno, tetapi efektif. Sial, orang ini sangat tegas. Jurang galaksi baru saja dibuka, dan bahayanya 10 kali lebih tinggi daripada setelah stabilisasi, dan dia berani masuk langsung. Melihat sosok Erikin terbang ke dalamnya, para kultivator tersembunyi ini tidak lagi peduli kelihatan, dan langsung bergegas ke tepi tebing. Pada saat ini, melihat ke bawah, menyebarkan deteksi kerohanian, masih ada jejak Erikin. Ini menunjukkan bahwa Erikin tidak menggunakan trik apapun, dan benar-benar memasukinya. Menunggu lebih dari 10 detik, satu demi satu sosok datang ke tebing. Kultivator ini berasal dari kekuatan yang berbeda, menjaga jarak aman satu sama lain, dan juga melihat ke bawah. Namun, mereka semua bertopeng atau menyamar, sehingga orang tidak dapat melihat identitas mereka. Pasukan ini, mereka menunggu saat Erikin memasuki jurang maut. Jadi sudah bersiap sejak lama, bahkan jika Erikin masuk lebih awal saat ini, mereka bergegas datang tanpa terlalu banyak penundaan. Ketika mereka mengetahui bahwa Erikin telah memasuki jurang galaksi, banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan mengutuknya sebagai orang gila dalam hati. Lebih baik masuk jurang galaksi lebih awal daripada menyerahkan token emas. Erikin memaksa mereka untuk bertualang bersama. Namun, kekayaan menggoda iman, belum lagi token emas yang langka. Meskipun jurang galaksi sangat berbahaya saat ini, tidak ada yang memutuskan untuk mundur. Semua teman kultivator, kita semua datang untuk token emas. Sebelum kita mengambil token emas dari anak ini, kita tidak perlu bertikai. Salah satu kultivator bertopeng berkata dengan dingin. Itulah kebenarannya. Kepiting dan kerang bertarung dan memberikan keuntungan untuk nelayan. Jangan biarkan anak ini mengambil keuntungan dari kita. Ayo pergi, orang ini cukup berani. Tidak sulit untuk memikirkan ide memasuki jurang terlebih dahulu, tetapi sangat jarang memiliki keberanian untuk memasuki jurang sendirian dan berurusan dengan kita. Hehe, ada begitu banyak jumlah orang dari kita, dia tidak bisa melarikan diri. Siapapun yang berhasil menangkap orang ini, itu tergantung pada kesempatan. Hush hush hush. Selanjutnya, ratusan kultivator terbang ke jurang galaksi satu demi satu, dan sosok mereka berangsur-angsur menghilang. Mereka takut jika mereka terlambat, mereka akan tertinggal dari yang lain. Kenapa harus seperti ini? Ketika orang-orang ini menghilang, Zumalong diam-diam muncul di tebing dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tetua, ada laporan pengurus, Tuan Muda Yuan tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Jangan mencari lagi, mereka juga baru saja masuk. Zumalong menggelengkan kepalanya. Jurang galaksi kali ini sangat meriah, sayang kita tidak bisa masuk. Sebagai cabang dari Paviliun Shanghai yang mengumpulkan intelijen dari seluruh dunia, Zumalong juga bertanggung jawab untuk mendeteksi informasi. Di jurang galaksi, pasti akan ada banyak pertempuran, tapi sayangnya di tempat hantu seperti itu, bahkan jika ada agen rahasia mereka tidak akan bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Teman kultivator Qin, semoga beruntung. Menarik kembali pandangannya, Zumalong meninggalkan tempat itu. Apakah ini hutan? Setelah terbang ke jurang galaksi, ketika melewati lapisan kabut, Erikin hanya merasakan pusing di depan matanya, dan ketika jatuh, dia sudah berada di hutan yang luas. Bukankah katanya angin di jurang galaksi akan menghancurkan segalanya, mengapa ada pohon dan bunga? Erikin sedikit terkejut dan melihat lebih dekat ke pohon. Di bawah mata dewa, dia menemukan bahwa gunung, sungai, dan pepohonan di sini sebenarnya adalah ilusi. Pepohonan hancur berkeping-keping, dan perasaan ranting-ranting serta daun-daun yang menyentuhnya hampir terasa nyata. Tetapi pada kenyataannya, kecuali bahwa bumi di bawah kaki itu nyata,
segala sesuatu di sekitarnya diwujudkan oleh kekuatan Raja Abadi. Melihat ke atas, ketika mata dewa dihidupkan, udara yang tampaknya bersih dan damai di depannya tercurah dari celah-celah kosong yang padat. Jika dia terbang, dia akan segera tercabik-cabik. Tempat magis, ada tempat yang nyata dan palsu, tempat yang tampaknya aman, tetapi juga bahaya mematikan yang tersembunyi. Kekuatan Raja Abadi zaman kuno benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia spekulasikan. Erikin menganalisis situasinya dan menemukan bahwa dia jatuh tak terkendali, mungkin begitu juga para pengejar di belakangnya. Dalam hal ini, setidaknya pihak lain tidak dapat menangkap posisinya, dan dia tidak akan dikejar oleh banyak orang segera setelah dia datang. Setelah mengkonfirmasi, telapak tangan dibalik, dan jimat giok muncul di telapak tangan. Jurang galaksi dalam kekacauan dan tidak bisa mengandalkan kerohanian untuk menilai arah. Jimat giok ini khusus dibuat untuk jurang galaksi, yang dapat mengkonfirmasi lokasi kamu, dan pusat jurang galaksi, tempat galaksi berada. Menemukan arah yang benar, Erikin tidak berani terbang, tetapi berpikir sejenak dan menuju ke suatu daerah. Tidak lama setelah Erikin pergi, banyak sosok berjatuhan satu demi satu di hutan ini. Seperti dugaan Erikin, ketika mereka jatuh dari arah jurang galaksi, semua orang muncul di hutan yang sama, tetapi di atas ada kabut, dan tidak tahu di mana orang-orang di depan akan jatuh. Keluarkan ulat roh yang sudah disiapkan dan selidiki lokasi anak ini. Meski aura di jurang galaksi kacau dan bisa menutupi jejaknya, tidak mudah bagi pelarian untuk kabur di sini. Semuanya ikuti aku, formasi piringan ini tidak mungkin salah. Setelah beberapa kultivator mendarat, mereka langsung mengeluarkan berbagai harta dan memberi perintah kepada lainnya. Sekarang mereka telah menggerakkan pikiran mereka untuk menangkap Erikin, mereka secara alami siap. Pada saat ini, semua jenis harta dikeluarkan dan mulai mencari jejak Erikin. Boom, boom. Namun, yang mengejutkan orang-orang ini adalah begitu mereka berkumpul di jalan, mereka mendengar raungan besar tidak jauh dari sana, dan kemudian gelombang Reiki terus melonjak ke arah mereka. Kemudian terdengar suara emas dan besi berpotongan, seolah-olah dua pihak sedang bertarung. Siapa itu? Apakah kamu menemukan Hario Cheng itu? Suaranya sangat kacau, seolah-olah puluhan orang sedang berkelahi satu sama lain. Mari kita mundur, jangan sial. Jurang galaksi baru saja tenang saat ini, dan masih sedikit kacau, seperti luka yang baru saja sembuh di tubuh seseorang. Dua kekuatan manakah kedua pihak ini? Mereka telah sepakat sebelumnya bahwa mereka tidak akan melakukan apapun satu sama lain, tetapi begitu mereka jatuh, mereka mulai bertarung. Dan terus mendengarkan, orang-orang ini terdiam. Senot Zhang, kamu mencari kematian. Sony Yuan, aku bilang itu bukan aku, jadi jangan terlalu menindas orang. Hehe, kamu anggap aku Sony Yuan idiot. Tepat tadi saat menguji kamu, reaksimu telah mengkhianatimu, serahkan manik es dingin, atau aku akan menghancurkan aliansi royalitas kamu. Yuan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Aku, Senot Zhang, mungkin tidak takut padamu. Berbagai kekuatan ini hampir pingsan. Sony Yuan dan Senot Zhang. Manik es dingin. Mungkinkah Senot Zhang yang membeli manik es dingin Sony Yuan kemarin? Orang ini sangat gila, dia menghabiskan 70 juta koin roh emas ungu, dan dia tidak membiarkan pihak lain mendapatkan keinginannya. Hei, kami tidak peduli kalian mau bertarung seperti apa, jangan lewat sini lagi. Semua orang mundur dan berteriak, berniat untuk melewati jarak pertempuran. Bersambung.